Selamat datang di Genbira, Genbi Malut Bacarita. Teman-teman, senang sekali hari ini saya Fitri Aulia Hamid dapat menemani Anda semua di podcast episode Genbira kali ini. Teman-teman, podcast kali ini saya tidak sendiri, saya akan ditemani oleh salah satu narasumber yang sangat hebat dan sangat luar biasa. Namun sebelum saya menyapa narasumber kita pada hari ini, saya mau menyapa dulu nih untuk sahabat-sahabat Genbi yang ada di rumah. Saya berharap sahabat-sahabat Genbi yang ada di rumah sekarang tengah berada dalam keadaan yang sehat walafiat. Dan kepada teman-teman Genbi yang tengah melakukan aktivitas di luar rumah, mohon untuk tetap memperhatikan yang namanya protokol kesehatan, yakni menjaga jarak, menggunakan masker, dan rajin mencuci tangan. Ya, kita langsung saja nih teman-teman menyapa narasumber kita pada hari ini. Siapa lagi kalau bukan Ketua Umum Genbi Maluku Utara, Kak Suwiryo Prawira. Halo Kak, apa kabar? Halo, alhamdulillah baik, kabar baik. Alhamdulillah. Teman-teman, Kak Suwiryo Prawira ini adalah mahasiswa program studi ilmu hukum. Iya, benar. Ya benar, ilmu hukum semester 7 di Universitas Hairun Ternate. Oke, Kak Suwiryo mungkin boleh memperkenalkan sedikit biodata kakak, CV kakak lah. Oke, kurang lebih seperti itu. Boleh memperkenalkan sedikit diri kakak kepada teman-teman Genbi yang ada di rumah mungkin yang belum mengenal kakak. Oke, baik. Kalau CV kayaknya tidak tepat kalau saya jelaskan. Oh iya, benar. Tapi intinya saja, nama saya Suwiryo Prawira. Saat ini sebagai Ketua Umum Generasi Baru Indonesia Maluku Utara periode 2021-2022. Saya dari program studi ilmu hukum ya di salah satu universitas di Kota Ternate, tepatnya Universitas Hairun. Iya teman-teman, jadi itu Kak Suwiryo sudah memperkenalkan diri. Enaknya saya panggilnya apa nih Kak? Kak Suwiryo, Kak Rio, atau Kak bagaimana nih Kak? Kak Rio aja deh, biar akrab gitu. Oke, Kak Rio. Kita sepakat Kak Rio ya teman-teman. Oke, teman-teman, saya dan Kak Rio ini salah satu mahasiswa yang salah satu mahasiswa dari kampus terpilih yang lolos menjadi salah satu anggota Genbi yang penerima beasiswa Bank Indonesia. Oke, kalau kita mungkin teman-teman di rumah kayaknya belum tahu nih Kak terkait dengan beasiswa Bank Indonesia. Jadi Kakak boleh sampaikan sedikit terkait dengan apa sih beasiswa Bank Indonesia itu? Oke, kalau beasiswa Bank Indonesia itu adalah beasiswa ya yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada mahasiswa S1, dalam hal ini mahasiswa S1 perguruan tinggi negeri di seluruh Indonesia. Nah, perguruan tinggi yang telah melakukan kerjasama dengan Bank Indonesia atau MOU gitu dengan Bank Indonesia. Jadi Bank Indonesia memberikan bantuan beasiswa berupa bantuan pendidikan, kemudian tunjangan studi dan lain sebagainya. Dan itu pun mahasiswa yang menerima atau mahasiswa penerima beasiswa Bank Indonesia ini itu pun harus sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia gitu. Kriteria itu yang paling terpenting harus diperhatikan adalah mahasiswa itu harus setelah lulus studi atau lulus mata kuliah itu minimumnya itu 40 SKS. Jadi kalau kurang dari 40 SKS nggak sampai tuh sama kriteria yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia. Kalau waktu itu saya kalau nggak salah mendaftar beasiswa Bank Indonesia itu kalau 40 SKS itu dapatnya di semester 3-an akhir kalau nggak salah 40 SKS lebih. Masuk ke semester 4 gitu ya Kak? Iya, masuk ke semester 4 gitu. Kalau Fit waktu itu mendaftar beasiswa di semester berapa? Kalau aku pribadi itu semester 4 juga Kak. Oh, semester 4 ya, juga. Karena kalau dari universitas aku itu kan udah masuk tahap 2. Periode 1 tahunnya tuh udah di tahap 2 baru kita masuk. Jadi kerjasamanya tuh pas udah pembayaran tahap 1 ke pembayaran tahap 2 itu universitas aku mulai kerjasama sama Bank Indonesia gitu, terkait dengan beasiswa Bank Indonesia itu. Iya, jadi itu kriterianya harus telah lulus 40 SKS gitu. Jadi mahasiswa yang penerima beasiswa Bank Indonesia ini, Bank Indonesia itu tidak hanya sekedar memberikan beasiswa aja, istilahnya ketika telah memberikan bantuan beasiswa lalu tugas Bank Indonesia hanya sampai di situ saja selesai gitu. Gak hanya gitu, tapi mereka mahasiswa penerima beasiswa Bank Indonesia ini itu dihimpun dalam satu wadah komunitas penerima beasiswa Bank Indonesia yang komunitas itu namanya itu Komunitas Generasi Baru Indonesia atau biasa yang disebut dengan Genbi gitu. Genbi, ya. Nah, di situ tuh semuanya semua itu dilatih di situ mulai dari ilmu pengetahuan itu kita dapatkan dari Bank Indonesia, kemudian juga terkait dengan potensi-potensi diri daripada mahasiswa penerima
beasiswa Bank Indonesia itu semuanya dilatih di situ, mengenai kepemimpinan juga dilatih di situ. Jadi saya kira ini merupakan suatu komitmen yang luar biasa sih dari Bank Indonesia untuk turut serta membantu terkait dengan mendorong atau memajukan pendidikan nasional. Ini yang patut untuk diapresiasi, dan saya itu merasa bangga menjadi bagian dari Bank Indonesia, dan juga bangga menjadi bagian dari Genbi yang komunitas langsung di bawah naungan dan pembinaan Bank Indonesia, Itu suatu kebanggaan tersendiri yang luar biasa gitu. Iya teman-teman, jadi saya dan Karyo ini salah satu mahasiswa yang terpilih menjadi anggota Genbi, dan kami benar-benar secara pribadi sangat bersyukur karena bisa langsung di backup sama Bank Indonesia untuk jadi kita tuh nggak cuma menerima beasiswanya aja, tapi kita juga dibantu untuk meningkatkan potensi kita, bakat kita, dan sebagainya lewat komunitas Genbi ini. Oke, kayaknya teman-teman di rumah ada yang belum tahu ya Genbi itu seperti apa. Mungkin boleh dikasih tahu sedikit Kak terkait dengan Genbi itu apa sih, selain dia merupakan salah satu komunitas yang di backup sama Bank Indonesia terkait dengan mahasiswa-mahasiswa yang menerima beasiswa Bank Indonesia. Ya, seperti yang udah dijelaskan tadi bahwa Genbi itu adalah komunitas penerima beasiswa Bank Indonesia, yang mana komunitas itu di dalamnya itu terdiri dari mahasiswa-mahasiswa berprestasi dari berbagai latar belakang disiplin ilmu yang berbeda-beda gitu. Karena banyak sekali teman-teman di luar sana yang tanya, Genbi itu kalau mau masuk Genbi apakah harus dari program studi ekonomi aja ya gitu. Padahal keseringan kayaknya keseringannya kayak gitu. Padahal tidak loh. Di Genbi itu latar belakang disiplin ilmu pengetahuan mahasiswa itu ada di situ, ada dari teknik, saya pun hukum, fit sendiri informatika. Gitu. Jadi nggak hanya tertuju pada program studi tertentu yang diprioritaskan oleh Bank Indonesia gitu. Oh iya, jadi teman-teman sudah seperti yang disampaikan oleh Karyo tadi, kalau penerima beasiswa Bank Indonesia itu tidak saja kepada mahasiswa-mahasiswa yang program studi tertentu, tapi semua program studi dapat memiliki kesempatan untuk menjadi mahasiswa penerima beasiswa Bank Indonesia. Ya, oke. Terkait yang penerima beasiswa Bank Indonesia, kayaknya perlu juga nih Kak kita berbicara terkait dengan persiapan untuk menjadi bagian dari beasiswa Bank Indonesia. Misalkan persiapan yang kemarin biasanya tuh berkas ya Kak, berkas ya pendaftaran tuh ada seleksi berkas sama seleksi wawancara. Jadi mau tahu nih Kak, seleksi wawancara apa aja sih Kak yang dipersiapkan? Mungkin bisa bagi tips sama teman-teman Genbi yang mendengarkan podcast kita hari ini. Jadi untuk mendaftar sebagai calon penerima beasiswa Bank Indonesia itu ada 2 tahapan seperti yang telah disebutkan tadi gitu. Pertama tahapan seleksi pemberkasan dan juga tahapan untuk seleksi wawancara. Jadi untuk seleksi pemberkasan ini yang penting yang harus diperhatikan yaitu yang pertama Anda harus siapkan kartu mahasiswa. Nah, ini yang menunjukkan bahwa Anda itu sebagai mahasiswa aktif di kampus tersebut gitu. Jadi selain KTM ada juga KTP. Ada juga CV, yang harus disiapkan, kemudian motivation letter yang menunjukkan motivasi Anda untuk ingin mengajukan sebagai para penerima beasiswa Bank Indonesia gitu. Tapi jangan lupa juga surat keterangan sedang tidak menerima beasiswa lain gitu. Karena kalau misalnya teman-teman ingin mendaftar sebagai calon para penerima beasiswa Bank Indonesia, pastikan bahwa Anda tidak sedang menerima beasiswa lain gitu. Karena kalau bisa kayak gitu saya mau gitu ya. Jadi double ya teman-teman, double beasiswa. Jadi gitu. Oke. Jadi teman-teman seperti yang telah dibahas tadi, kalau untuk mempersiapkan berkas itu ya pertama adalah KTM atau kartu tanda mahasiswa, atau kalau nggak punya KTM kayaknya biasanya KTP ya Kak, diganti KTP sama mungkin surat-surat keterangan yang misalkan surat keterangan tidak menerima beasiswa dari tempat lain. Karena ya nggak adil aja ya teman-teman kalau misalkan beasiswa kita seorang terimanya 2, kasihan yang lain juga. Yang paling terpenting adalah transkrip nilai Anda gitu. Karena IPK, indeks prestasi kumulatif Anda seorang mahasiswa itu juga diperhitungkan oleh pihak BI gitu untuk memberikan beasiswa atau tidaknya kepada Anda gitu.
Ya, itu teman-teman. Kayaknya kalau untuk perihal beasiswa itu yang paling penting ya Kak, IPK. IPK itu paling penting. Jadi teman-teman untuk yang mau mempersiapkan diri untuk menjadi bakal calon beasiswa Bank Indonesia, mungkin hal-hal yang harus diperhatikan dari sekarang tuh terkait dengan IPK. Mungkin lebih tepatnya harus dipertahankan IPK-nya. Jadi mungkin udah mulai menjaga nilai-nilainya supaya tetap stabil dan aman ya Kak. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, jadi teman-teman selanjutnya nih, aku mau tanya Kak, kalau misalkan tadi kita sudah bahas terkait dengan seleksi berkas, kayaknya perlu juga nih bahas terkait dengan seleksi wawancara. Apalagi wawancara ini seperti yang diketahui itu yang paling greget ya Kak, soalnya kayak wah rada di luar biasanya orang gitu ya Kak. Iya. Oke, persiapan apa aja sih Kak yang dipersiapkan sama Kakak terkait dengan seleksi wawancara beasiswa Bank Indonesia? Ya, karena biasanya banyak sih kebanyakan orang kalau pas di tahap wawancara itu ada yang tumbang gitu karena apa namanya grogi, ya, deg-degan dan lain sebagainya. Ibarat apa namanya ujian skripsi kata orang-orang. Belum apa-apa udah panas ya Kak. Yang pertama yaitu siapin mental teman-teman, ya mental itu yang paling terpenting. Kemudian juga apa namanya Anda juga harus punya banyak pengetahuan berkaitan dengan bank sentralan ya, ke bank sentralan. Kemudian terkait dengan perekonomian, apa namanya informasi tentang rupiah dan lain sebagainya itu Anda harus kuasai. Kalau itu udah Anda kuasai, dijamin wawancara Anda bakal lolos gitu. Iya, insya Allah. Jadi teman-teman itu selain pengetahuan terkait diri kita ya Kak, kita juga harus mengetahui terkait dengan ke bank sentralan. Jadi apa itu Bank Indonesia, apa saja yang terkait dengan Bank Indonesia, pokoknya rupiah dan sebagainya, kurang lebih seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya mungkin yang paling harus kita tahu nih ya Kak, motivasinya apa tuh Kak sampai bisa diterima menjadi seorang beasiswa Bank Indonesia? Soalnya kan kalau misalkan kita penerima beasiswa Bank Indonesia kan ada tulis CV tuh ya teman-teman. Jadi mungkin kita lebih kayak ngasih tahu ke ke pihak Bank Indonesia kalau kita tuh punya kemampuan ini, dan itu yang bakalan jadi salah satu perhitungan juga untuk pihak Bank Indonesia untuk menerima kita. Kira-kira Kak, dari Kakak tuh apa sih sampai bisa diperhitungkan sama Bank Indonesia? Mungkin teman-teman bisa juga agar mempersiapkan ke depannya. Iya. Jadi untuk motivasi saya, kenapa saya apa namanya menginginkan sekali untuk tergabung dalam beasiswa Bank Indonesia, motivasi terbesar saya adalah saya waktu itu tahu informasi tentang beasiswa Bank Indonesia ini itu dari sosialisasi. Jadi waktu itu pihak Bank Indonesia bersama teman-teman Genbi, pengurus lama waktu itu datang ke kampus untuk melakukan sosialisasi. Gitu. Dan saya lihat bahwa apa namanya beasiswa Bank Indonesia ini tidak hanya memberikan beasiswa, tapi kita juga dibina dalam komunitas gitu. Jadi saya lihat wah komunitasnya bagus nih, wah saya harus kecimpun harus berkecimpun ke komunitas Genbi itu gitu. Karena waktu itu saya tuh tertarik banget sama komunitas Genbi gitu. Dan untuk masuk di komunitas Genbi, tiketnya itu cuman dapat beasiswa Bank Indonesia gitu. Ya Kak. Iya. Karena saya rasa bahwa wah ini komunitas luar biasa ya di bawah binaan Bank Indonesia. Saya pengen berproses di situ. Saya pengen apa namanya melatih atau mengasah potensi-potensi yang saya punya tuh melalui komunitas itu gitu. Jadi alhamdulillah dengan apa namanya motivasi itu saya siapkan totalitas sama tahapan seleksinya, mulai seleksi berkas ya saya totalitas ya cantumkan juga berkas-berkas berkaitan dengan prestasi karena dianya mau dapat beasiswa sama gabung di Genbi. Akhirnya alhamdulillah ya, semuanya lolos dan saya diberikan kesempatan untuk mendapat beasiswa sekaligus bergabung menjadi bagian dari Bank Indonesia dan juga Genbi gitu. Ya. Oke, jadi itu teman-teman seperti yang Karyo bilang tadi bahwa persiapan yang matang juga perlu dipersiapkan teman-teman, dan juga percaya deh teman-teman kalau teman-teman mencoba mencari tahu terkait dengan Genbi, pasti rasa ingin untuk menjadi bagian dari Genbi itu tinggi banget, apalagi di backup langsung sama Bank Indonesia. Oke, sekarang kita berbicara terkait dengan Genbi. Ngomong-ngomong, Kak Aryo ini adalah mahasiswa dengan 2 periode penerima beasiswa Bank Indonesia. Kira-kira Kak, apa sih feedback yang Kakak dapat kurang lebih mau masuk 2 tahun ya Kak untuk menerima beasiswa Bank Indonesia? Feedback apa yang Kakak dapat dari Genbi ini? Ya, jadi tergabung di Genbi, selain kita itu mendapatkan beasiswa, kita itu dapat berproses di sini. Banyak sekali program-program dari Bank Indonesia itu yang mengarah pada tataran capacity building atau peningkatan kapasitas kepada diri kita gitu. Misalnya kegiatan BI mengajar dan lain sebagainya. Jadi saya kira
ilmu-ilmu tambahan yang tidak kita dapatkan di dunia kampus itu kita bisa dapatkan di Genbi gitu. Ya misalnya informasi lebih terperinci lagi tentang independensi dari bank sentral, kemudian informasi tentang rupiah, dan juga masih banyak lagi pokoknya informasi-informasi. Belum lagi kegiatan BI itu kan pasti ada tuh setiap bulan paling 1-2 kegiatan ada, apalagi kan saat ini virtual ya. Di masa pandemi itu kegiatan-kegiatan virtual tuh banyak sekali ilmu yang bermanfaat yang bisa kita dapatkan di Genbi, yang saya kira ini merupakan suatu yang luar biasa, feedback yang sangat luar biasa sih gitu. Kayaknya saya menjadi penasaran nih bagaimana cara kakak menjaga mindset kakak, apalagi kayaknya kalau misalkan orang-orang yang sudah sampai di titik ini pasti mampu tuh menjaga mindsetnya. Bagaimana cara kakak menjaga mindset kakak untuk tetap positif, untuk tetap produktif sampai detik ini? Ya. Kalau berbicara soal itu, saya itu punya moto hidup tersendiri gitu. Ada yang disebut dengan prinsip saya adalah prinsip hidup saya. Jadi apapun yang saya lakukan itu atas dasar prinsip saya gitu. Walaupun orang lain mengatakan bahwa saya, waduh kamu jangan lakukan kayak gitu, soalnya kayak gitu salah gitu. Salah mungkin menurut mereka gitu. Tapi menurut saya ini adalah suatu hal yang bisa buat saya itu belajar gitu. Ini adalah suatu cara yang bisa buat saya itu berproses dan lain sebagainya gitu. Kalau kita takut salah, berarti kan itu kita tidak bisa berproses. Kita tidak bisa berproses gitu. Karena semuanya itu nggak instan, nggak harus langsung benar gitu dan lain sebagainya gitu. Semua itu berawal dari salah baru ke benar. Iya, baru ke benar gitu. Jadi itu sih yang saya pegang teguh dalam hidup saya. Prinsip saya adalah prinsip hidup saya gitu. Iya. Oke, jadi itu seperti Kak Robiantar benar. Kalau misalkan kadang tuh manusia memang perlu yang namanya kesalahan dulu baru bisa jadi benar. Wah, terima kasih Kak Rio, kita sudah berbicara sangat banyak. Saya rasa ini akan sangat bermanfaat bagi teman-teman, apalagi yang mau menjadi bagian dari Genbi ke depannya. Oke, teman-teman, ternyata tidak terasa kita sudah berada di ujung perbincangan kita pada hari ini Kak Rio. Mungkin untuk menutup podcast kita kali ini, saya mau berikan kesempatan untuk Karyo untuk memberikan sedikit statement closing kepada teman-teman Genbi dan juga pada teman-teman yang ada di luar sana yang mau menjadi bagian dari Genbi. Oke, buat teman-teman yang ingin menjadi bagian dari Genbi dulu ya. Buat teman-teman yang ingin menjadi bagian dari Genbi, siapkan mental kalian dan siapkan persiapan kalian yang matang gitu ya. Karena Genbi itu setiap tahun atau Bank Indonesia setiap tahun akan merekrut ya mahasiswa-mahasiswa yang ingin mendapatkan beasiswa Bank Indonesia gitu. Jadi mulai dari sekarang mungkin udah pelajari apa-apa yang telah kita bahas tadi gitu ya, berkaitan dengan kebanksentralan dan lain sebagainya itu, agar pada tahap perekrutan itu Anda adalah orang yang terpilih nanti gitu untuk beruntung menerima beasiswa Bank Indonesia gitu. Dan untuk teman-teman Genbi terkhususnya di Genbi Maluku Utara, tetap untuk saling jaga kekompakan, solidaritas, karena itu adalah saya bisa katakan bahwasanya kita ini kan di generasi baru Indonesia Maluku Utara ini kan kita diuntungkan dengan letak masing-masing komisariat antar komisariat satu dengan komisariat yang lain itu masih dalam wilayah teritorial yang sama yang gitu. Masih satu daratan masih di kota yang sama. Kita diuntungkan dengan itu gitu. Jadi berbicara soal kekompakan dan solidaritas itu udah pasti akan terjadi gitu ya. Udah terjadi gitu, apalagi kita kan satu kota gitu. Jadi apa yang telah dilakukan oleh demisioner Genbi sebelumnya ya, yang telah berhasil menjaga kekompakan dari komisariat yang berbeda-beda, saya kira ketika kita berada dalam posisi saat ini, kita itu harus mempertahankan itu gitu. Karena itu juga bagian dari menghargai apa yang telah dilakukan oleh para terdahulu kita gitu, demisioner kita dan lain sebagainya gitu. Dan kultur itu yang harus kita jaga agar kita itu tetap kompak. Jadi saya itu berharap bahwasanya kita itu nggak boleh lihat generasi baru Indonesia ini dari 3 komisariat gitu. Artinya gini, walaupun kita berasal dari komisariat-komisariat yang berbeda, tapi kita tuh harus di mata saya itu kita itu satu komisariat, yakni komisariat generasi baru Indonesia Provinsi Maluku Utara. Dan kekompakan itu yang kita harus jaga gitu ke depannya gitu. Saya kira itu yang bisa dapat saya sampaikan. Terima kasih. Iya. Oke, terima kasih Kak Rio atas
closing statementnya. Jadi teman-teman mungkin saya simpulkan sedikit kalau untuk para mahasiswa atau teman-teman yang di luar sana yang mau menjadi bagian dari penerima beasiswa Bank Indonesia, mohon untuk segera mempersiapkan diri karena kesempatan itu akan selalu dibuka setiap tahunnya oleh beasiswa Bank Indonesia, 50 orang ya Kak kuotanya per komisariat atau per universitas maksudnya. Dan untuk sahabat-sahabat Genbi, khususnya Genbi Maluku Utara, seperti yang Ketua Umum kita sampaikan tadi, bahwasanya terkait dengan kerjasama, terkait dengan kekompakan kayaknya tidak sulit untuk kita lakukan karena berhubung kita ini masih memiliki misalkan letak kampus yang dekatan ya Kak, terus kita juga lebih mudah untuk bertemu dan sebagainya. Oke teman-teman, ternyata sudah tidak terasa kita sudah selesai dari perbincangan kita hari ini. Oke, saya Fitri Aulia Hamid mengundurkan diri. Sampai ketemu di podcast Genbira selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.